Adik-adik, saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Pertanyaan dari orang muda yang berlari-lari kepada Yesus karena merasa perlu mendapat nasihat tentang apa yang harus dilakukannya agar dapat menemukan kebahagiaan yang abadi sifatnya. Apa yang harus aku lakukan agar dapat memperoleh hidup yang kekal? Apa yang paling penting dalam hidup ini yang mempunyai nilai sampai ke keabadian? Apa yang paling penting untuk hidup ini? Pertanyaan seperti ini mungkin sudah, tetapi pasti akan menjadi pertanyaanmu juga, adik-adikku, saudara-saudariku, yang hari ini menerima sakramen Krisma. Apa yang paling penting untuk hidupmu? Bronnie Ware, seorang perawat dari Australia yang mempunyai banyak pengalaman mendampingi orang-orang yang menghadapi ajalnya pada hari-hari atau jam-jam akhir hidupnya, menulis sebuah buku berisi pengalamannya mendampingi orang-orang seperti itu. Pertanyaannya adalah, manusia macam mana yang menghadapi ajalnya secara paling tenang? Orang macam mana yang sungguh bahagia menghadapi kematian? Ada 5 jawaban yang ditemukan oleh Bronnie Ware. Yang pertama, orang yang dengan tenang menghadapi kematiannya melewati saat ajalnya adalah orang yang berani ambil keputusan penting dalam hidupnya sendiri. Berani ambil keputusan penting dalam hidupnya sendiri. Tidak hanya ikut arus, tetapi berani ambil keputusan. Yang kedua, orang-orang yang di tengah kesibukannya bekerja, ambil waktu untuk berdoa, ambil waktu untuk berekreasi, ambil waktu untuk membina persahabatan. Orang-orang yang sibuk bekerja tetapi tetap ambil waktu untuk berdoa, ambil waktu untuk diri sendiri, dan untuk menjalin relasi dengan orang lain. Yang ketiga adalah mereka yang realistis dengan kehidupannya, yang menerima dirinya sendiri, yang tidak berambisi untuk menjadi orang lain, tetapi berani dan jujur terima diri sendiri. Yang keempat adalah mereka yang punya relasi baik dengan Tuhan dan dengan orang lain. Orang-orang yang membina persahabatan dengan Tuhan dan menjalin komunikasi yang baik dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, keluarganya, sahabat-sahabatnya, rekan kerjanya. Dan yang kelima adalah orang-orang yang belajar mencari bahagia dengan hal-hal kecil dalam hidupnya. Bisa bahagia dengan hal-hal kecil dalam hidup. Bukan hanya karena ada kesuksesan besar baru bahagia, tapi bisa bahagia dengan hal-hal kecil dalam hidup. Hari ini, bacaan-bacaan yang kita dengar tadi mengatakan bahwa ada satu hal yang paling penting dalam hidup, yang melampaui, yang nilainya melampaui semua kekayaan dan kepintaran, yaitu kebijaksanaan. Kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan itu dalam terang bacaan hari ini terungkap dalam 3 hal.
Yang pertama, orang yang bijaksana adalah orang yang ambil waktu untuk berdoa, untuk merenungkan sabda Tuhan. Dalam bacaan pertama tadi kita dengar, aku berdoa dan aku menerima pengertian. Berdoa, mendengarkan sabda Tuhan yang dalam bacaan kedua tadi disebut sebagai lebih tajam dari pedang bermata dua. Kita ambil waktu untuk berdoa, untuk merenungkan apa yang perlu untuk hidup kita, menjalin relasi dengan Tuhan. Doa. Untuk kamu semua adik-adikku, doa penting untukmu. Ambil waktu untuk berdoa. Yang kedua, berani ambil keputusan. Berani ambil keputusan untuk hidupmu. Tentu saja setelah melewati proses yang baik, dengan mendengar nasihat-nasihat orang-orang yang lebih berpengalaman dalam hidup, kita sendiri harus ambil keputusan. Belajar untuk mengambil keputusan yang penting untuk hidup kita. Orang kaya, pemuda kaya dalam bacaan Injil tadi berlari mencari Yesus karena dia mau tahu apa yang penting untuk hidup sesuai dengan pengalaman Yesus, sesuai dengan ajaran Yesus. Hanya soalnya dia tidak berani ambil keputusan. Kita mesti berani ambil keputusan. Dan yang ketiga, mesti berani mengambil risiko dari sebuah keputusan. Harus ada kerelaan berkorban. Setiap keputusan punya risiko. Setiap keputusan punya konsekuensi. Kita harus berani ambil risiko, terima tanggung jawab dari sebuah keputusan yang sudah kita ambil. Berdoa, ambil keputusan, dan berani hidupi keputusan itu dengan segala konsekuensinya. Berani berkorban untuk menghidupi keputusan kita. Kalau kita memutuskan untuk menjadi orang yang berhasil dalam sekolah, maka ada konsekuensi yang harus kita pikul, yang harus kita terima. Kalau kita memutuskan untuk menjadi orang yang berhasil dalam hidup, ada konsekuensinya yang mesti kita terima, yang harus kita lakukan. Adik-adikku, saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita merayakan Krisma pencurahan Roh Kudus untuk adik-adik, saudara-saudari, Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan diri didampingi oleh para pendamping. Kita doakan agar mereka mampu menjawab pertanyaan, apa yang paling penting dalam hidup. Agar mereka menemukan kebijaksanaan itu yang terungkap dalam doa, dalam keberanian mengambil keputusan, dan keteguhan menghidupi keputusan itu. Semoga Tuhan memberkati kita.